Bab 671 Rencana Kebangkitan Demigod. Aura energi mental ekstra dari dalam Green Spiritual God membuat Zhao Feng mengambil napas dingin. Darah demigod dan pemikiran parsial Kun Yun keduanya gemetar, yang terakhir karena kegembiraan. Bagaimana sih niat demigod keluar? Hati Zhao Feng bergetar. Niat demigod adalah sumber energi mental, dan memiliki pemahaman tentang demigod. Untungnya, ini hanya sumber energi mental yang murni, sehingga tidak memiliki kesadaran sendiri. Zhao Feng dan Kun Yun Partial Dot mulai berbicara dan menebak alasannya. Kekuatan magnifisen dari niat demigod turun saat Zhao Feng pergi, dan pada saat itulah niat demigod membelah diri dan terbang ke Green Spiritual Labu. Tapi mengapa niat demigod mengikuti Zhao Feng? Zhao Feng menduga bahwa itu karena dia memiliki darah demigod dan pemikiran parsial Kun Yun. Darah demigod adalah esensi demigod sementara Kun Yun Partial Dot adalah kesadaran demigod. Ketika keduanya bergabung, mereka melepaskan aura tubuh dan energi mental demigod. Secara kebetulan, niat demigod juga milik demigod, dan setelah merasakan aura, pemiliknya, mengikuti Zhao Feng secara naluriah. Karena inilah bagian dari niat demigod meninggalkan demigod Forgotten Garden dan memasuki Green Spiritual God. Tuan, dengan niat demigod ini, aku memiliki kesempatan untuk mencapai puncakku jika aku bangkit kembali. Pemikiran parsial Kun Yun berkata dengan penuh semangat. Ini karena niat demigod mengandung pemahaman demigod tentang langit dan bumi, dan itu adalah sumber energi mental yang besar. Menurut dugaan Zhao Feng, bagian dari niat demigod ini sebanding dengan niat raja yang lengkap, dan karena itu berasal dari demigod, itu bahkan lebih unik, yang berarti bahwa sumber niat demigod ini dapat menekan niat raja. Tetapi setelah demigod hidup kembali, saya akan menghadapi sejumlah risiko dan bahaya tertentu, terutama dari niat demigod ini. Mata Zhao Feng berbinar ketika dia mulai berpikir tentang bagaimana dia akan memulai rencana kebangkitan demigod dan mengurangi jumlah risikonya. Bagaimana seorang demigod bersedia menjadi bawahan Zhao Feng? Tuan, jika aku menghidupkan kembali dengan niat demigod ini, aku mungkin bisa memasuki demigod Forgotten Garden sesukaku dan bahkan mengendalikannya. Pemikiran sebagian Kun Yun mencoba yang terbaik untuk membujuk Zhao Feng. Kontrol kebun lupa demigod. Ketika Zhao Feng mendengar itu, hatinya berdegup kencang. Demigod Forgotten Garden jauh lebih baik dari Ruins Saint Purple, dan bahkan Void God Realm Emperor dan Mystic Light Realm Secret Lord tertarik. Jika itu mampu mengendalikan demigod Forgotten Garden, dia akan memiliki banyak sumber daya untuk membantu budidaya. Aku akan memulai rencana kebangkitan demigod, tapi tidak sekarang. Zhao Feng mengangguk. Dia tidak kehilangan ketenangannya. Dengan kekuatannya saat ini, menghidupkan kembali demigod dan mengendalikan demigod Forgotten Garden hanya akan berdampak buruk baginya. Bagaimana mungkin klan Super Bintang 3 dan Sekte 333 membiarkan seorang junior yang bahkan bukan raja mengendalikan segala sesuatu di demigod Forgotten Garden? Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng mulai memulihkan lukanya dan mengatur rampasan perang yang ia dapatkan di demigod Forgotten Garden. Selama periode waktu ini, Zhao Feng juga terganggu setiap hari. Sejak akhir dari demigod Forgotten Garden, orang-orang terus-menerus datang mengunjunginya. Awalnya adalah Dong Wenjian, di belakangnya ada beberapa murid inti lainnya, dan bahkan ada raja dan kaisar. Sebagian besar dari mereka tertarik dengan apa yang diterima Zhao Feng di demigod Forgotten Garden. Beberapa raja dan kaisar mengisyaratkan bahwa mereka ingin memperdagangkan barang untuk Skylocking Bow atau menggunakan kepala mayat. Demigod, banyak jenius juga membutuhkan wine air abadi, air mata putri duyung, dan rumput skala ungu. Beberapa raja dan kaisar datang secara pribadi untuk mendapatkan barang untuk murid-murid mereka. Beberapa raja setengah-setengah eselon menengah juga sangat tertarik pada barang-barangnya. Rumput ungu bersisik bisa memberikan garis keturunan lain. Ini sangat menarik bahkan bagi Kings. Jumlah harta yang dikumpulkan Zhao Feng dari Purple Smoke Lake tak terhitung jumlahnya. Meskipun beberapa dari mereka mungkin tidak langka seperti wine Dewa Ilusi, salah satu dari mereka bisa membuat mata penguasa normal menjadi merah. Selama beberapa hari terakhir, ambang pintu Zhao Feng hampir pecah karena terlalu banyak diinjak. Zhao Feng setuju untuk beberapa tetapi menolak yang lain. Dia tidak ingin menyinggung raja dan kaisar ini. Namun, Zhao Feng tidak akan pernah menukar Skylocking Bow atau mayat demigod. Dia juga perlu melestarikan beberapa ilusi God Wine dan air mata putri duyung karena dia ingin memberikannya kepada Zhao Yufei.
Tubuhnya sangat kompatibel dengan surga bumi Yuan Qi, dia hanya kurang memiliki pemahaman dan kekuatan jiwa. Untuk menyingkirkan semua masalah ini, Zhao Feng harus meninggalkan tempat dia tinggal dan memasuki istana Kaisar Duanmu. Meskipun Kaisar Duanmu belum kembali, ini masih tempatnya, dan dia memiliki proyeksi Void God di sini. Hari-hari Zhao Feng akhirnya menjadi sedikit lebih baik. Kepala pelayan istana Kaisar membantu Zhao Feng menghentikan sebagian besar pengunjung. Bahkan Raja dan Kaisar tidak berani merepotkan Zhao Feng terlalu banyak ketika mereka melihat proyeksi Void God. Di tempat yang tenang di dalam istana Kaisar, Zhao Feng sedang duduk sementara 3 cangkir melayang di atas tangannya. Satu adalah cangkir berwarna ungu, yang lain terbuat dari kayu merah, dan yang terakhir adalah termos hijau perunggu. 3 item ini masing-masing, anggur dewa ilusi, anggur naga api, dan anggur awan petir. Ketiganya berada di tingkat yang sama satu sama lain, dan mereka berasal dari gudang anggur bawah tanah Demigod. The Dragon Flame Wine dan Lightning Cloud Wine dapat meningkatkan pemahaman saya tentang Scarlet Destruction Wind Lightning. Zhao Feng punya rencananya sendiri. Terlepas dari kedua jenis anggur ini, ia juga memiliki kepala Demigod, yang berisi aura dan kekuatan petir kesusahan besar dewa. Petir yang kuat seperti itu mungkin bisa menyempurnakan kekuatan Wind Lightning Inheritance-nya. Petir dari kesengsaraan dewa dapat dikatakan sebagai kekuatan petir yang paling menakutkan di dunia. Lei Zhen dari klan petir 10.000. Mungkin aku akan memberimu kejutan nanti. Petik 2. Senyum tipis muncul di mulut Zhao Feng. Zhao Feng melambaikan tangannya dan menyingkirkan ketiga anggur itu. Ada banyak aspek yang bisa diperkuat. 3 hari kemudian, luka-luka Zhao Feng telah pulih. Tuan, kapan rencana kebangkitan Demigod akan dimulai? Pemikiran parsial Kun Yun tidak sabar. Saat ini, itu hanya pemikiran parsial, itu bahkan bukan roh parsial. Itu sangat tidak puas. Tunggu beberapa hari lagi. Zhao Feng mengeluarkan tetesan air mata Putri Duyung dan sepotong rumput ungu bersisik dan memberikannya pada pemikiran parsial Kun Yun. Dia kemudian mengarahkan pandangannya pada darah Demigod. Darah Demigod memainkan peran penting dalam menghidupkan kembali. Purple Knight Secret Lord bahkan tidak memiliki satu tetes darah yang tersisa, karena itu, dia tidak bisa bangkit kembali. Muncul, Zhao Feng mengulurkan tangan dan meraih darah emas samar. Dia tidak khawatir aura darah Demigod akan menyebar karena tempat dia saat ini sangat tertutup. Selain itu, darah Demigod telah menjadi sangat lemah setelah pertarungan di Demigod Forgotten Garden, sehingga tidak bisa menahan diri. Apa yang perlu dia lakukan adalah menyerap sebagian energi darah Demigod. Esensi darah Demigod mengandung esensi tubuh Demigod, jadi itu sangat bermanfaat bagi siapapun di bawah pangkat Dewa Suci. Segel Kekaisaran Es. Segel biru kristal muncul di tangan Zhao Feng yang lain dan memancarkan dingin yang membekukan. Dia perlu membekukan esensi darah Demigod untuk membuatnya lebih mudah untuk mengambil sebagian energinya, karena itu, Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya secara maksimal dan sepenuhnya menggunakan kekuatan Ice Imperial Spear. Seluruh jam dan sebagian besar kekuatan garis keturunannya digunakan untuk membekukan esensi darah Demigod. Dia kemudian mulai menyerap energi darah Demigod dengan kekuatan garis keturunannya. Tuan, kamu tidak bisa melakukan ini. Kun Yun Partial. Dalam Green Spiritual Labet melolong, tapi Zhao Feng tetap tanpa emosi saat dia perlahan menyerap energi. Weng gelombang-gelombang, garis darah tipis, emas samar perlahan bergabung ke tubuh Zhao Feng. Keberadaannya kira-kira sama dengan Raja, dan Crystal Core-nya telah mencapai tahap awal Great Core Realm. Dalam hal pertahanan, dia memiliki garis keturunan ekstra dari rumput skala ungu, yang merupakan yang terbaik melawan siapapun di bawah Void God Realm. Terlepas dari semua itu, tubuh dan tulangnya sakit setelah menyerap garis kecil darah emas yang samar. Truyuan dan garis keturunannya mulai bergetar, tetapi efeknya luar biasa. Itu lebih dari 100 kali lebih kuat dari esensi darah jantung paus laut yang tak terbatas. Hanya beberapa gumpalan darah emas membuat garis keturunan dan tubuh Zhao Feng naik dengan cepat. Bahkan kualitas Yuan sejati dan kekuatan jiwanya naik. Esensi darah mengandung inti dari seorang ahli, dan esensi darah ini berasal dari seorang demigod. 2 hari kemudian, garis keturunan dan tubuh Zhao Feng telah menguat secara substansial. Keadaanku sekarang sepenuhnya di tingkat raja. Mata Zhao Feng berbinar karena kegembiraan. Dia bahkan belum menyerap 1/10 dari darah demigod. Dalam labu spiritual hijau,
Tuan, Anda harus meninggalkan setidaknya 60% dari darah atau tingkat keberhasilan menghidupkan kembali akan turun. Kun Yun Partial. Menangis, tetapi Zhao Feng tidak repot dengan itu dan terus menyedot energi. Pada hari ini, Zhao Feng tiba-tiba punya pikiran. Dia menggabungkan gumpalan darah emas ke mata kirinya, menempatkan darah demigod ke mata dewanya. Ledakan, sebuah ledakan terdengar di jiwa Zhao Feng. Danau di dimensi mata kirinya melonjak dan melepaskan kekuatan isap. Energi dari darah demigod langsung tersedot ke mata spiritualnya. Itu seperti sebidang tanah kering yang menyedot air. Dalam sekejap mata, sepertiga energi dari darah demigod diserap. Mata kiri Zhao Feng melintas dengan cahaya ungu, dan aura era kuno menjadi lebih kuat. Gelombang. Sebagian rambut Zhao Feng menjadi ungu. Tidak baik, Zhao Feng segera menghentikan koneksi antara mata spiritual dan darah demigod. Pada saat ini, hanya setengah dari darah demigod yang tersisa. Setengah lainnya dari darah demigod telah diserap oleh tubuh Zhao Feng atau mata spiritualnya. Mata kiri Zhao Feng berkilauan dengan ungu, dan lebih banyak rambutnya menjadi ungu. Babak 672 Perjamuan Raja. Hanya dalam 1 atau 2 napas pendek, hanya setengah dari darah demigod yang tersisa. Tuan, berhenti. Pemikiran parsial Kun Yun sangat gugup. Sejarah seperti apa yang dimiliki tuannya? Bagaimana dia bisa menyerap darah seorang demigod dengan kekuatan seperti itu? Untungnya, Zhao Feng dengan cepat menghentikan mata dewanya. Dalam dimensi mata kirinya, danau itu meluas hingga 99 yard. Ungu pudar sesekali berkilauan di permukaan danau. Mata dewa dan garis keturunannya menjadi lebih kuat. Darah demigod membantu mata dewa menjadi lebih dekat dengan pencerahan dan evolusi. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Ketika danau mencapai 100 meter, akan ada perubahan, tetapi saat ini, Zhao Feng tidak ingin tertidur lelap. Selain itu, dia perlu menyimpan setidaknya setengah dari darah demigod untuk menghidupkan kembali Kun Yun. Tuan, kamu tidak bisa lagi mengambil darahnya. Suara Kun Yun Partial. Memohon. Darah demigod adalah satu-satunya kesempatan untuk menghidupkan kembali. Bagaimanapun, itu bahkan bukan roh, jadi dia tidak bisa mencuri tubuh. Kamu harus membiarkan aku menaruh benih hati gelap di dalammu sebelum aku membiarkanmu hidup kembali. Kata Zhao Feng, siapa yang tahu seberapa kuat demigod Kun Yun yang akan bangkit setelah dihidupkan kembali. Zhao Feng menyerap setengah dari darah demigod tidak hanya untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi juga untuk melemahkan demigod ketika dia dihidupkan kembali dan menurunkan risiko. Saya setuju. Pemikiran parsial Kun Yun setuju setelah diam lama. Benih hati gelap tidak terlarang seperti segel hati gelap, jadi dia tidak akan sepenuhnya diperbudak. Seseorang dengan benih hati gelap masih memiliki kesadaran mereka sendiri, dan bakat mereka tidak terbatas. Setelah saya bangkit kembali, kekuatan saya akan meningkat secara dramatis, dan saya akan dapat dengan mudah menghapus benih hati gelap. Pemikiran parsial Kun Yun punya rencana sendiri. Zhao Feng tidak repot-repot dengan pemikiran sebagian Kun Yun. Dia mulai memeriksa tubuhnya. Terlepas dari mata spiritual Tuhan, tubuh Zhao Feng juga telah menyerap atau menyimpan beberapa tubuh demigod. Zhao Feng terkejut dengan pemeriksaannya. Keberadaannya telah mencapai alam Dewa Void, dan sebagian dari darah demigod telah disimpan di tubuhnya dan berubah menjadi potensial. Selama potensi ini sepenuhnya berubah menjadi keberadaan, kultivasi dan tubuhku akan meningkat dengan cepat. Zhao Feng santai, mencapai alam Void God hanya masalah waktu sekarang. Minimal, hanya 1 tahun yang dibutuhkan. Penguasa normal membutuhkan puluhan tahun atau bahkan lebih lama untuk melakukan terobosan dengan peringkat kecil. Adapun untuk mencapai alam Dewa Void, sebagian besar inti alam asal membutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun, dan bahkan kemudian, mereka mungkin tidak dapat mencapai tingkat itu dalam hidup mereka. Dari situ, orang bisa melihat betapa pentingnya peluang dan kekayaan itu. Keberadaan Zhao Feng telah mencapai tingkat yang luar biasa melalui Immortal Springs Wine, darah demigod, dan aura realem mimpi kuno. Pada saat yang sama, Illusion God Wine memungkinkannya untuk memahami niat raja dan membentuk niat raja setengah langkahnya sendiri. Dia masih memiliki beberapa ilusi dewa anggur yang tersisa, tetapi bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia akan dapat membentuk niat raja sepenuhnya. Tidak perlu terburu-buru membentuk niat raja saya. Niat raja saya akan lebih kuat setelah pemahaman saya tentang Wind Lightning Inheritance mencapai tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Pikiran Zhao Feng berputar. Pada saat ini,
dia tidak bisa memahami niat raja. Begitu dia melakukannya, sangat mungkin mata spiritual Tuhannya akan berevolusi. Dengan demikian, Zhao Feng mulai mencoba untuk memperbaiki Skylocking Bow. The Skylocking Bow adalah senjata suci warisan yang mungkin telah mencapai Heaven Grade. Zhao Feng selalu merasa bahwa senjata jarak jauh seperti busur cocok untuknya, dan Skylocking Bow ini memiliki kemampuan untuk menerobos ruang. Siapapun yang dikunci oleh Skylocking Bow hampir tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Namun, memperbaiki busur tidak mudah. Alasan Skylocking Bow mengikuti Zhao Feng adalah karena kemampuan mereka kompatibel satu sama lain. Namun, budidaya Zhao Feng tidak cukup tinggi. Pemilik Skylocking Bow mana yang bukan kaisar atau lebih tinggi? Bahkan pemilik masa lalu Ice Imperial Spear adalah raja atau kaisar. Zhao Feng menghadapi banyak perlawanan ketika mencoba untuk memperbaikinya. Pertama, Skylocking Bow terlalu tinggi peringkatnya, jadi itu tidak sepenuhnya mengenali Zhao Feng. Kedua, budidaya Zhao Feng tidak cukup tinggi, dan niat raja setengah langkah Zhao Feng tidak cukup untuk membuat Skylocking Bow mengenalinya. Ayo coba ini. Zhao Feng menggabungkan kekuatan mata spiritual Tuhannya ke dalam langit mengunci busur. Jelas bahwa alasan Bow mengunci langit memiliki sedikit bantuan terhadap Zhao Feng adalah karena mata spiritual Tuhan. Ayo coba ini juga. Bibir Zhao Feng melengkung saat ia menempatkan gumpalan aura realem mimpi kuno ke dalam langit mengunci busur. Weng gelombang. Skylocking Bow mulai bersenandung saat memancarkan aura tajam-tajam bersama dengan kilatan emas dan perak. Zhao Feng merasa seolah-olah tubuhnya telah ditusuk. Bahkan Kun Yun Partial.in Green Spiritual God merasa gelisah. Sangat bagus, kekuatan mataku dan aura realem mimpi kuno dapat membantu membuatnya mengenaliku. Zhao Feng mengangguk. Proses penyempurnaan menjadi lebih mudah. Dia menggunakan total 7 hari untuk memperbaikinya. Menjadi senjata suci warisan, niat setengah langkah Zhao Feng nyaris tidak bisa menggunakannya, tapi saat ini, dia belum ingin mengungkapkan kartu tersembunyi ini. Pada hari ketiga setelah Zhao Feng berhasil menyempurnakan Skylocking Bow, Mystic True Secret Clan menyambut kelahiran raja baru. Raja yang baru adalah Nan Gongsheng. Baru berusia 30 tahun dan dia menjadi raja. Dia memecahkan rekor dari puluhan ribu tahun yang lalu. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari keajaiban yang memiliki tubuh spiritual surga dan tubuh spiritual tata ruang. Seluruh Mystic True Secret Clan terkejut. Kelahiran raja baru adalah sesuatu yang harus dirayakan bahkan untuk pasukan bintang 3. Selanjutnya, itu adalah raja yang super muda. Berita ini mengejutkan seluruh tanah suci bela diri sejati. Pada hari berikutnya, eselon atas dari Mystic True Secret Clan mengadakan perjamuan untuk Nan Gongsheng, di mana Zhao Feng diundang. Ukuran jamuan ini jauh lebih besar dari upacara penyambutan Kaisar Duanmu. Setiap raja memiliki status tinggi, dan mereka sangat kuat. Selain itu, raja ini masih sangat muda, dan ia telah memecahkan rekor selama puluhan tahun terakhir. Masa depannya tak terukur. Banyak raja dan kaisar di klan ingin membentuk hubungan yang baik dengan Nan Gongsheng. Dengan potensi Nan Gongsheng, peluang dia menjadi seorang kaisar sangat tinggi. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa cahaya suci alam suci ribuan tahun kemudian dan memerintah tanah suci. Zhao Feng juga hadir di jamuan makan. Nan Gongsheng adalah sekutu yang kuat di Demigod Forgotten Garden. Tanpa Nan Gongsheng, Zhao Feng tidak akan bisa mengalahkan pemuda yang hangat, dan dia mungkin akan menghadapi banyak bahaya. Nan Gongsheng jelas adalah bintang pertunjukan, seperti bintang utara di langit malam. Bahkan Kaisar Lama pun menghormati dia. Junior Martial Brother Zhao, Anda di sini. Nan Gongsheng tersenyum dan datang untuk menyambut Zhao Feng. Tampilan kekuatan Zhao Feng di Demigod Forgotten Garden membuat Nan Gongsheng memandangnya dengan perspektif yang berbeda. Dia telah melihat Zhao Feng sebagai musuh yang tangguh sebelum menjadi raja, tapi sekarang Nan Gongsheng telah menjadi raja. Kekuatannya telah meningkat dengan pesat, dan dia jauh lebih kuat daripada Void God Realm Kings. Senior Martial Brother Nan, selamat menerobos. Anda membuat murid-murid lain dari generasi ini memandang Anda. Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis dan minum dengan Nan Gongsheng. Nan Gongsheng tersenyum dan berbicara, Junior Martial Brother Zhao, dengan potensi Anda, menerobos ke alam Dewa Void dalam 2 atau 3 tahun tidak akan sulit. Mendengar itu, semua orang yang hadir mulai berbicara. Menjadi raja dalam 2 atau 3 tahun.
Beberapa anggota klan tidak bisa mempercayainya. Raja berdiri di atas semua orang, mereka berada di antara yang teratas dalam pasukan 2 dan 3 bintang. Itu adalah level yang sangat tinggi. Ketika indera ilahi dari beberapa raja dan kaisar memindai Zhao Feng, hati mereka bergetar. Bukan rahasia lagi bahwa Zhao Feng telah membentuk niat raja setengah langkah atau bahwa ia telah memasuki kerajaan Putri Duyung dan mendapatkan air mata Putri Duyung, anggur air abadi, anggur dewa ilusi, dan mereplikasi apa yang telah dilakukan jenius itu sejak saat itu. Bahkan, Zhao Feng telah menculik Putri Duyung dan bahkan memperoleh lebih dari kejeniusan di masa lalu. Dia lebih strategis, lagi pula, jenius dari masa lalu sebagian mengandalkan keberuntungan untuk berhasil. Terima kasih, saudara bela diri senior Nan Gongsheng. Zhao Feng tidak setuju dengan apa yang dikatakan Nan Gongsheng. Alam inti asal yang sangat kecil menjadi raja dalam 2 atau 3 tahun. Beberapa anggota dan murid klan tidak percaya, tetapi tatapan beberapa raja dan kaisar memandang Zhao Feng dengan kehikmatan. Sebenarnya, Zhao Feng sudah sangat rendah hati dengan tidak mengatakan apapun. Niat raja tidak terlalu sulit untuk Zhao Feng, dan keberadaannya sudah mencapai tingkat seorang raja. Selain itu, Zhao Feng bahkan belum sepenuhnya menyerap darah demigod, dan dia masih memiliki banyak sumber daya khusus yang belum dia gunakan. Zhao Feng ini berkembang terlalu cepat. Hati mereka yang akrab dengan Zhao Feng, seperti Chen Yilin, Jiang Fan, dan Dong Wenjian bergetar. Ketika Zhao Feng memasuki Demigod Forgotten Garden, dia hanya berada di tahap akhir Great Core Realm, tapi sekarang, setelah menyerap darah demigod, kultivasinya hampir di tahap tengah Great Origin Core Realm. Jika Zhao Feng benar-benar menjadi raja dalam 2 atau 3 tahun, ia akan memecahkan rekor berumur 30 tahun yang baru saja ditetapkan oleh Nan Gongsheng. Zhao Feng baru 22 atau 23 pada saat ini, dan ketika dia mulai berkultivasi, dia baru berusia 13 atau 14 tahun. Zhao Feng menjadi titik fokus kedua di perjamuan itu. Nan Gongsheng melihatnya sebagai pesaing yang tangguh di generasi yang sama. Dengan garis keturunan mata Zhao Feng, dia akan menjadi musuh yang kuat begitu dia menjadi raja. Setengah hari kemudian, Zhao Feng kembali ke istana Kaisar Duanmu. Tuan, kapan kamu akan kembali ke tanah suci bela diri sejati? Zhao Feng melihat proyeksi Kaisar Duanmu. Proyeksi Void God memiliki sosok yang sama dengan Duanmu King, hanya lebih transparan. Mungkin sekitar setengah bulan, saya membantu Yu Fei secara penuh mewarisi reruntuhan Sein Ungu dan menyempurnakannya sebagai langit dan bumi kecilnya sendiri. Petik 2. Proyeksi menjawab. Zhao Feng terkejut. Biasanya, hanya kaisar yang bisa membentuk surga dan bumi kecil mereka sendiri. Little Heaven and Earth disebut dimensi pribadi. Misalnya, Demigod Forgotten Garden, yang merupakan ranah rahasia, yang dibuat oleh demigod. Dengan kultivasi Yu Fei, bagaimana dia bisa mengendalikan surga kecil dan bumi pribadinya sendiri? Meskipun Zhao Feng tidak mengerti, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia kembali ke aula rahasia, mengambil napas dalam-dalam, dan mengeluarkan darah demigod yang beku. Kelahiran kembali dari darah akhirnya mulai. Suara Kun Yun Partial. Bergetar kegirangan. Bab 673 Kelahiran kembali dari darah. Zhao Feng akhirnya memutuskan untuk memulai rencana kebangkitan demigod. Darah demigod saat ini disegel dalam es dan memiliki setengah energi yang tersisa. Pemikiran parsial Kun Yun tidak bisa menahannya dan melompat keluar. Dari es ke air, Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan es mulai mencair. Kekuatan darah demigod juga dirilis. Untungnya, Zhao Feng berada di aula rahasia, yang memiliki efek penyegelan yang kuat karena itu adalah tempat Kaisar Duanmu berkultivasi. Ayo mulai. Zhao Feng mengangguk ke arah pemikiran parsial Kun Yun. Weng gelombang-gelombang. Pemikiran parsial Kun Yun masih berupa bola cahaya redup, tetapi aura energi mentalnya sedikit lebih kuat daripada saat berada di Demigod Forgotten Garden. Meskipun itu hanya pemikiran parsial, kekuatan energi mental yang terkandung di dalamnya lebih kuat dari para ahli normal. Lagi pula, itu adalah pemikiran sebagian demigod. Kelahiran kembali dari darah. Pemikiran parsial Kun Yun melintas ke dalam darah demigod. Niat energi mental yang normal pasti akan ditolak oleh darah demigod, tapi Kun Yun Partial. Adalah bagian dari jiwa demigod, jadi itu sangat dekat dan akrab dengannya. Biarkan aku melihat metode legendaris ini. Zhao Feng memperhatikan dengan seksama. Pada kenyataannya,
pemikiran parsial Kun Yun juga tidak tahu banyak tentang kelahiran kembali dari darah, tetapi tidak perlu mempelajarinya. Kelahiran kembali dari darah adalah teknik rahasia yang dipelajari dan dikembangkan oleh demigod ketika dia masih hidup, dan kemampuannya digabungkan ke dalam daging dan darahnya. Begitu tubuhnya mati, selama energi mentalnya masih hidup, setiap tetes darah memiliki kemungkinan untuk hidup kembali secara otomatis. 95% dari rencana sudah selesai oleh demigod ketika dia masih hidup. Semua pemikiran Kun Yun yang perlu dilakukan sekarang adalah mengikuti panduan dan hidup kembali. Tentu saja, ada banyak persyaratan. Jika demigod masih hidup, pemikiran parsial Kun Yun tidak akan dapat bangkit kembali bahkan jika ada setetes darah. Contoh lain adalah jika ada pemikiran partial atau roh pemisahan lainnya. Pemikiran parsial Kun Yun tidak akan bisa melampaui itu. Semuanya sudah ditetapkan oleh demigod ketika dia masih hidup. Weng gelombang-gelombang. Pemikiran parsial Kun Yun bergabung ke dalam esensi darah demigod, dan yang terakhir mulai bersinar dengan warna emas. Pada awalnya, Zhao Feng merasakan energi mental dari pemikiran parsial Kun Yun bergabung sempurna dengan esensi darah demigod. Esensi darah kemudian mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Zhao Feng tahu ini adalah darah demigod yang menyembuhkan pemikiran sebagian Kun Yun. 1 jam kemudian, darah emas mendidih mulai mengeras dan berubah menjadi mutiara emas. Sua, mutiara emas terbang ke udara dan mendarat ke tangan Zhao Feng. Menarik, Zhao Feng merasakan informasi energi mental Kun Yun partial dari dalam mutiara emas. Baik, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan beberapa tetes anggur Immortal Springs, yang kemudian dia letakkan di atas mutiara emas. Weng gelombang. Mutiara emas mulai tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan setelah menyerap Wine Springs abadi. Pada kenyataannya, semua anggur air abadi telah lakukan adalah untuk meningkatkan tingkat di mana kebangunan rohani terjadi. Mutiara emas segera berubah menjadi seukuran apel. Itu lebih cocok untuk menyebutnya telur emas. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melompat keluar dan melihat proses dengan mata berbinar. Sebuah cahaya aneh melintas di mata hitamnya. Ayo coba ini. Zhao Feng mengeluarkan setetes Origin Life Force dan menjatuhkannya ke telur emas. Setetes Origin Life Force berisi kekuatan hidup yang sangat besar. Kembali di Purple Saint Ruins, Sekte 2 Bintang telah menggunakan ini untuk mempercepat pertumbuhan Demonic Helfin. Rupanya, setetes Origin Life Force dapat mengubah tanah kematian dengan radius 100 mil menjadi tempat penuh kehidupan yang dapat menopang tanaman spiritual selama 1000 tahun. Dari ini, orang bisa melihat betapa mengerikan jumlah tenaga hidup yang terkandung dalam Origin Life Force, dan pada saat ini, setetes Origin Life Force adalah katalis terbaik. Weng gelombang, ukuran telur emas terus mengembang, dan memancarkan aura kehidupan. Ukiran pada cangkang telur emas sudah tua dan misterius. Adegan ini tiba-tiba membuat Zhao Feng ingat bagaimana ia mendapatkan kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri itu juga berasal dari telur khusus, tetapi kucing adalah mamalia dan jelas bukan berasal dari telur. Kelahiran kembali dari darah juga memiliki persyaratan tertentu. Jika mereka tidak bertemu, prosesnya mungkin berhenti di tengah jalan. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar saat mereka mendarat di kucing kecil pencuri itu, tetapi ia menyilangkan lengannya dan tetap tidak bergerak. Setengah hari kemudian, telur emas itu mengembang seukuran ember besar sebelum akhirnya berhenti. Permukaan telur emas menjadi lebih keras dan lebih keras. Zhao Feng tampaknya merasakan gumpalan niat energi mental, dan bola petir dan api pemusnahan ungu mulai memanggang cangkang dan membuatnya lebih keras. Beberapa jam kemudian, suara pecah datang dari telur emas seukuran ember. Retak, bayi kecil sekitar usia 1 atau 2 dengan kulit keemasan muncul. Matanya bersinar dan penuh energi. Menguasai. Bayi berkulit emas hampir tidak bisa berbicara karena berbicara dengan suara seperti bayi. Zhao Feng berhenti sebentar, dan kucing kecil pencuri itu melompat di sebelah bayi berkulit keemasan dan mulai bermain dengannya. Persetan, kucing, kemarahan muncul di mata bayi berkulit emas itu. Demigod yang luar biasa sedang dipermainkan oleh kucing. Konyol, seperti yang diharapkan dari darah demigod, kekuatan hidupnya sudah sebanding dengan puncak Sovereign Lord setelah dihidupkan kembali. Petik 2. Zhao Feng meletakkan tangannya di dagunya dan mulai berpikir. Ketika dia memikirkan tentang energi yang terkandung dalam darah demigod, itu agaknya sudah diduga. Selain itu, darah demigod dapat disimpan sebagai potensi dalam tubuh bayi. Miao,
Kucing kecil pencuri bermain-main dengan bayi itu, membuatnya marah. Kucing kecil pencuri, biarkan dia memiliki kedamaian untuk sementara waktu. Zhao Feng melambaikan tangannya. Bayi berkulit emas itu mulai mencoba berjalan di bawah tatapan kucing kecil pencuri dan Zhao Feng. Bayi berkulit keemasan terbiasa dengan tubuh barunya dan sekarang bisa dengan mudah berjalan. Kekuatan, kecepatan, dan kecerdasannya sedikit melebihi bayi lain pada usia yang sama. Haha, Kun Yun Partial. Aku harus memanggilmu apa? Petik 2. Zhao Feng penasaran mencubit kulit bayi berkulit emas itu. Itu sangat lembut dan lembut, tetapi mengandung kekuatan yang sangat besar. Bahkan tanpa kultivasi apapun, bayi ini dapat dengan mudah mengalahkan siapapun di bawah alam roh sejati. Saya Demigod Kun Yun. Bayi berkulit keemasan itu duduk dengan aura yang mendominasi. Matanya tampak sangat kuno, seolah-olah dia telah melihat waktu. Zhao Feng samar-samar bisa merasakan banyak kebanggaan darinya. Dia tampaknya telah memulihkan beberapa ingatan setelah hidup kembali. Petik 2. Zhao Feng memeriksa bayi itu erat-erat dengan benih hati gelap meskipun bayinya menolak. Bagaimanapun, Demigod Kun Yun baru saja bangkit dan sangat lemah. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Zhao Feng. Demigod Kun Yun, ini dari kesepakatan kami sebelumnya. Zhao Feng berkata tanpa emosi. Ekspresi bayi berkulit emas itu terus berubah, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia baru saja dihidupkan kembali, dia lebih pintar daripada kebanyakan orang. Untuk 1 atau 2 hari berikutnya, bayi berkulit emas itu duduk dan mulai berkultivasi. Dia meminta beberapa batu kristal primal dan sumber daya lainnya dari Zhao Feng. Hanya dalam waktu 1 hari, gumpalan Ki Roh sejati berkumpul di dantian Demigod Kun Yun. Ki Roh sejati, orang ini mencapai alam roh sejati hanya dalam 1 hari. Dan dia menggunakan teknik yang sangat mendalam. Petik 2. Mulut Zhao Feng ternganga. Sekali roh sejati, tidak pernah fana lagi. Di beberapa pulau normal, realem spirit realem adalah tujuan seumur hidup bagi banyak orang. Namun, itu tidak menimbulkan masalah bagi Demigod Kun Yun. Bagaimanapun, ia menggunakan setetes esensi darah Demigod untuk menghidupkan kembali. Bayi berkulit emas itu mulai memanggil surga bumi Yuan Qi, dan Ki Roh sejati di dalam tubuhnya menjadi lebih tebal. Pada saat yang sama, ia menyerap Yuan Qi dari batu kristal primal bermutu tinggi. Sepertinya teman kecil ini tidak akan memiliki hambatan sebelum mencapai puncak Great Origin Core Realm. Zhao Feng bergumam, setelah darah demigod, wine abadi immortal, Origin Life Force, dan sumber energi lainnya sepenuhnya habis, tubuh bayi akan mencapai batasnya. Dia masih harus menghadapi masalah tubuhnya, tetapi dia memiliki pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Kucing kecil pencuri, awasi dia. Zhao Feng memerintahkan. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu mengulurkan tangan, meraih bayi berkulit keemasan, dan menyeretnya ke dalam cincin logam kuno. Biasanya, hewan peliharaan spiritual tidak dapat hidup dalam cincin interspatial, tetapi kucing kecil pencuri dan Demigod Kun Yun adalah keberadaan yang tidak bisa dilihat sebagai normal. 4 atau 5 hari kemudian, Demigod Kun Yun telah mencapai True Lord Rank dengan bantuan sejumlah besar sumber daya. Tubuhnya juga tumbuh seukuran anak 3 atau 4 tahun. Hanya setelah mencapai True Lord Rank, kecepatan kultivasinya melambat. Bagaimanapun, Origin Core Realm adalah proses yang membutuhkan perubahan kualitas. Gelombang. Baru saat itulah Zhao Feng menghela nafas. Kecepatan budidaya Demigod Kun Yun terlalu mengerikan. Untungnya, kekuatan dari esensi darah Demigod akhirnya akan habis, dan kecepatan budidaya Demigod Kun Yun akan kembali normal. Di ruangan tersembunyi dari klan suci kegelapan 1000, seorang pemuda yang hangat sedang duduk saat Yuan sejati dalam tubuhnya mulai melonjak. Di belakangnya ada 3 Void God Realm Kings yang menuangkan esensi Yuan sejati mereka ke tubuhnya. Aku hampir tidak berhasil pulih ke Great Core Realm tahap tengah. Wen Luoan membuka matanya saat lampu merah muncul di wajahnya. Kultivasinya hampir jatuh ke alam inti asal kecil setelah menyerbu ke arah Zhao Feng dan meledak di Demigod Forgotten Garden. Selama beberapa hari terakhir, 3 Dewa Roh Kematian membantu Wen Luoan pulih. Pangeran ketiga, dengan fondasi dan bantuan kami, kamu akan dapat mencapai kondisi puncakmu dalam waktu beberapa bulan. Salah satu Dewa Roh Kematian berkata. Tepat pada saat ini, Wen Luoan tiba-tiba mengeluarkan token of death-nya. Ini berita dari guru.
Ekspresi kegembiraan yang jarang muncul di wajah pemuda yang hangat itu. Apakah Kaisar akhirnya keluar dari pengasingan? Kaisar bangun setahun yang lalu, tetapi dia berada di pengasingan selama setahun terakhir. Petik 2. Salah satu dewa roh kematian berkata, pada saat yang sama, di sisi lain samudera yang tak terbatas, di sebuah istana kuno yang gelap, seorang kaisar tua dengan garis bayangan kabur dan perlahan-perlahan berdiri. Aura kematian tersebar di puluhan ribu mil, membuat banyak makhluk gemetar ketakutan. Ini tentang waktu. Kemungkinan teknik terlarang mencuri mata berhasil meningkat 10 kali lipat. Bahkan memiliki tingkat keberhasilan 30-40% terhadap mata dewa yang baru itu. Petik 2. Kaisar Kematian bergumam, bab 674 akan datang. Di istana Kaisar di Mystic True Secret Clan, Zhao Feng duduk bersila dan menyaksikan Kun Yun tumbuh. Jantungnya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia merasakan aura kematian meluas melintasi kedalaman jiwanya. The Pursuit of Death. Zhao Feng cegukan. Sensasi bahaya ini bukanlah sesuatu yang bisa dibawa oleh penjaga maut atau dewa kematian yang normal. Di kedalaman jiwanya, aura kematian terhubung dengan sesuatu yang sangat jauh. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Dia bisa menebak apa yang terjadi. 4 tuan roh kematian dan 36 penjaga kematian masih belum menyelesaikan misi mereka, dan murid Kaisar Kematian sendiri hampir mati di Demigod Forgotten Garden. Di bawah situasi itu, Kaisar Maut sendiri mungkin datang. Aku bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan murid Kaisar Maut, bagaimana saya bisa mengalahkan Emperor of Death yang berdiri di puncak. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Di Demigod Forgotten Garden, ia bekerja sama dengan Nan Gongsheng dan menggunakan Eye of Heaven-nya. Bahkan saat itu, mereka masih tidak berhasil membunuh Wen Luoan. Kekuatan Wen Luoan bahkan dibatasi di Demigod Forgotten Garden. Jika Zhao Feng bertengkar satu lawan satu dengannya, dia mungkin akan kalah. Ratusan dari 10.000 ras kuno sangat kuat. Mereka melampaui logika. Tugas yang paling penting saat ini adalah meningkatkan kekuatanku dan menghancurkan niat kematian di jiwaku. Zhao Feng memiliki rantai pemikirannya. Selama Kaisar Duanmu berada di Mystic True Secret Clan, Emperor of Death tidak bisa secara langsung mengancam Zhao Feng. Bagaimanapun, ini adalah wilayah dari tanah suci bela diri sejati, dan Kaisar Maut bukanlah bagian darinya. Selain itu, Kaisar bukanlah orang terkuat di sini. Gelombang-gelombang. Zhao Feng menutup matanya dan mulai mengedarkan 10.000 teknik pikiran ilahi, dan isi dari buku rahasia mata gelap muncul di benaknya. Zhao Feng sangat puas dengan teknik 10.000 ilahi pikiran, yang telah memungkinkan penguasaannya atas dao jiwa untuk melangkah ke tingkat yang baru. Teknik ilahi ini tidak hanya memperkuat fondasinya menerobos ke alam Dewa Void, juga membantu melemahkan aura kematian dalam jiwanya. Dalam dimensi jiwa, pikiran Zhao Feng terpecah menjadi 100 dan perlahan-lahan menyelam ke dalam jiwanya seperti tentakel, kemudian perlahan-lahan mulai menggiling niat mata kematian. Kaisar Maut berspesialisasi dalam Dao of the Soul dan Dao of Death. Bahkan Kaisar Duanmu tidak berani membantu Zhao Feng jika dia menyebabkan cedera. Zhao Feng harus mengandalkan dirinya sendiri dan perlahan melemahkan niat maut. Di kedalaman jiwanya, niat yang ditinggalkan Kaisar Kematian itu seperti semacam tanda yang ada dalam keadaan khusus, mirip dengan mata surga Zhao Feng. Setiap energi mental yang menyentuhnya akan dihancurkan. Seperti yang diharapkan dari tanda yang ditinggalkan oleh mata kematian. Zhao Feng merasa sangat bermasalah. Jika dia tidak mengolah teknik 10.000 pikiran ilahi, akan sulit untuk mengancam niat ini kecuali dia menjadi seorang kaisar. Teknik 10.000 ilahi pikiran ilahi memungkinkan penguasaan Zhao Feng atas dao jiwa untuk mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dia mulai memadatkan energi mentalnya menjadi pisau, lalu menggunakan Eye Flame di sampingnya untuk perlahan-lahan menggiling niat. Energi Zhao Feng digunakan dengan sangat cepat dalam proses ini. Setelah energinya habis, dia duduk dan terus pulih. Ini terus berulang, dan penguasaan Zhao Feng tentang teknik 10.000 ilahi pikiran meningkat. Beberapa hari kemudian, sayangnya, niat maut terlalu kuat, sehingga akan butuh waktu lama untuk melemah. Mungkin ketika mata spiritual saya berevolusi dan jiwa saya mencapai tingkat raja, kecepatannya akan meningkat. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas. Tepat pada saat ini, danau dalam dimensi mata kiri Zhao Feng mencapai 100 meter. Sensasi lelah menyebar dari mata spiritualnya dan meluas ke seluruh tubuhnya. Zhao Feng melakukan yang terbaik untuk melawan kantuk. Dia tahu bahwa,
begitu dia tidak bisa menghentikannya, dia akan tertidur nyenyak sementara mata spiritual Tuhan berevolusi. Dia perlu menunggu sampai Zhao Yufei dan tuannya kembali sebelum dia bisa tertidur. Zhao Feng tidak menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi lagi. Dia menyadari bahwa mengolah teknik ini akan mempercepat proses mata spiritualnya berkembang. Waktu berlalu, dan kultivasi anak Kun Yun masih meningkat pesat setelah mencapai True Lord Rank. Setiap sekitar 2 hari, anak berkulit emas itu akan meminta sumber daya atau harta kepada Zhao Feng, tapi untungnya, Zhao Feng punya banyak. Itu adalah tekanan besar untuk menanggung biaya budidaya 3 orang. Dirinya sendiri, kucing kecil pencuri, dan anak Kun Yun semuanya membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Di antara mereka, kucing kecil pencuri paling banyak mengambil. Itu memakan setiap jenis harta. Untungnya, kucing kecil pencuri itu telah melalui Zhao Feng yang tebal dan tipis, dan itu tidak pernah mengecewakannya sebelumnya. Pada hari ini, kultivasi anak Kun Yun mulai mendekati origin core realm, dan dia meminta Zhao Feng untuk lebih banyak sumber daya. Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu, dan kekuatan luar biasa turun ke istana Kaisar Duanmu. Zhao Feng melambaikan tangannya dan membuat anak Kun Yun memasuki cincin. Aura seorang kaisar yang sangat dekat dengan realem cahaya mistik. Anak Kun Yun bergumam ketika dia menyembunyikan auranya dan menjadi patuh. Saat ini, hanya Zhao Feng dan kucing kecil pencuri yang tahu bahwa demigod Kun Yun telah hidup kembali. Siapa yang tahu gelombang kejut apa yang akan dialami dunia jika semua orang tahu bahwa seorang demigod telah hidup kembali. Pada saat yang sama, anak Kun Yun akan menghadapi bahaya terbunuh. Menguasai, Zhao Feng berjalan keluar dari kamar ke halaman istana. Tepat pada saat ini, sosok agung laki-laki dengan rambut putih muncul. Ketika kaisar ini muncul, jiwa semua ahli klan bergetar. Saudara Zhao Feng, di sebelah Duanmu King, tertutup cahaya, adalah seorang gadis muda berwarna ungu. Gadis muda berwarna ungu itu sangat cantik dan memiliki kulit seputih salju. Dia sepertinya tidak memiliki tubuh yang terbuat dari daging dan tulang, itu lebih seperti patung yang indah. Yufei, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi sukacita, dan kelelahan di hatinya memudar sedikit. Dia ingat apa yang terjadi di kerajaan Mermaid ketika dia menggunakan air mata Putri Duyung. Ketika dia muda, seorang gadis cantik dengan kedekatan tetangga muncul dengan mata berbinar. Itu adalah seseorang yang menyaksikan dengan diam-diam di belakang dan terus mengejarnya. Setelah reuni ini, semuanya begitu akrab dan jernih, pelukan lembut, kehangatan. Gadis cantik berwarna ungu ini sekarang keluar dari ingatannya dan meraihnya. Keduanya saling memandang, mata Zhao Yufei mulai berkaca-kaca. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan rasa malu yang samar-samar, terutama ketika pria impiannya menatapnya dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Itu adalah sensasi yang penuh kasih tanpa kekotoran. Ketika keduanya saling memandang, mereka berdua mengerti sesuatu. Saat ini, makna tatapan sederhana melebihi 1000 kata. Zhao Feng tidak memiliki pengalaman dalam cinta, dan mata Zhao Yufei menjadi sedikit merah. Meskipun dia senang, dia ingin menangis. Mata Zhao Feng melintas ketika tubuh lembut melompat ke arahnya, dan matanya yang berlinang air mata menyentuh wajahnya. Perasaan yang akrab, kedekatan tetangga sebelah, itu adalah perasaan yang menyenangkan, seperti perasaan pahit ketika menggunakan air mata Putri Duyung. Jiwa Zhao Feng dibersihkan, dan efek dari air mata Putri Duyung tampaknya menyatu dengan pengalamannya sendiri. Yufei, Zhao Feng mengulurkan tangan dan memeluk Zhao Yufei. Dia tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menjelaskannya. Dia hanya mengikuti instingnya ketika dia memeluk gadis di depannya. Dari pemahaman tentang air mata Putri Duyung hingga sekarang, Zhao Feng akhirnya melihat melalui perasaan di masa mudanya. Hanya sampai Kaisar Duanmu batuk ringan sepertinya keduanya terbangun dari mimpi mereka dan memerah. Ketiganya memasuki aula dan duduk, baru kemudian Zhao Feng memeriksa Zhao Yufei dengan cermat, dan dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Zhao Yufei memiliki aura yang mirip dengan Meng Xi, Wen Luoan, atau Jiang Fan. Itu adalah aura dari garis keturunan 10.000 kuno ras. Selain itu, aura dari Zhao Yufei bahkan lebih kuat dari Wen Luoans. Apa yang bahkan lebih luar biasa adalah bahwa, meskipun kultivasi Zhao Yufei berada di Great Origin Core Realm, kemurnian Yuan sejati yang datang darinya tidak lebih lemah dari milik raja. Brother Zhao Feng, garis keturunan saya benar-benar terbangun.
Dengan bantuan saudara bela diri senior Duanmu, saya telah berhasil mewarisi reruntuhan Sein Ungu dan menjadikannya sebagai surga dan bumi kecil saya sendiri. Petik 2. Zhao Yufei penuh sukacita, dan dia sangat puas diri. Surga dan bumi kecil. Zhao Feng terkejut. Zhao Yufei bahkan belum menjadi raja, bagaimana dia bisa memiliki langit dan bumi kecilnya sendiri. Zhao Feng, kita bertemu lagi. Suara yang akrab terdengar dari sekitar Zhao Yufei. Weng gelombang-gelombang. Sebuah cahaya berwarna ungu melamun menutupi ruangan itu, dan ketiganya memasuki dimensi yang akrab saat berikutnya. Aura reruntuhan Sein ungu puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Zhao Feng berdiri di ngarai misterius di sebelah pohon menjulang Yao. Dimensi di depannya adalah Purple Sein Ruins. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa langit kecil dan bumi hanya memiliki radius 10 mil. Semuanya menyusut beberapa ratus kali. Zhao Feng akhirnya mengerti mengapa Duanmu King butuh waktu lama untuk kembali. Menjadi seorang kaisar dari Tanah Suci, Duanmu King dapat menggunakan arai teleportasi zona spiritual dan tiba di zona kepulauan Tianlu dengan sangat cepat. Duanmu King menghukum 3 sekte ketika dia tiba, dan raja dari ketiga sekte mengakui kesalahan mereka. Setelah itu, Duanmu King membantu Zhao Yufei memperbaiki reruntuhan Sein Ungu dan menggabungkan roh parsial ungu Sein ke dalam langit kecil dan bumi juga. Roh suci Sein Ungu telah menjadi bagian dari langit dan bumi kecil Zhao Yufei. Jika tidak, Zhao Yufei tidak akan bisa mendapatkannya. Itu berarti bahwa Zhao Yufei tidak hanya berhasil mewarisi reruntuhan Sein Ungu, dia juga berhasil menyelamatkan roh parsial ungu Sein. Kaisar Duanmu menggunakan beberapa bulan dan harga yang besar untuk melakukannya. Duanmu King dan teman-temannya kembali ke istana. Yufei, ini beberapa air mata Putri Duyung dan Illusion God Wine. Zhao Feng tampak lelah, tetapi dia mengambil 2 harta dan menyerahkannya kepada Zhao Yufei. Ilusi Dewa Anggur. Zhao Yufei belum tahu nilai mereka, tetapi Kaisar Duanmu terkejut, kamu berhasil mendapatkan ilusi Dewa Anggur. Kedua barang ini sangat cocok untuk Yufei. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan ras spiritual, yang berarti bahwa kultivasinya selalu lebih tinggi dari energi mentalnya. Petik 2. Bab 675 Penampilan Rumput Abadi. Meskipun Zhao Yufei mungkin tidak tahu nilai dari Dewa Anggur Ilusi, tidak mungkin bagi Kaisar Duanmu untuk tidak melakukannya. Dia tahu situasi dari Demigod Forgotten Garden dengan jelas. Kesulitan mendapatkan wine ilusi dewa tidak hanya keras. Alasan bahwa jenius bisa berhasil beberapa ribu tahun yang lalu terutama karena keberuntungan. Zhao Feng, apakah Anda menipu hati Putri Duyung untuk mendapatkan wine dewa ilusi? Duanmu King melihat dari dekat. Keberadaan Zhao Feng sebanding dengan seorang raja, dan ia telah membentuk niat raja setengah langkah. Putri Duyung Putri, alis Zhao Yufei mengerut dan dia merasa tidak puas. Tidak, aku menculiknya. Zhao Feng menjelaskannya dengan sederhana. Duanmu King dan Zhao Yufei tertegun setelah mendengar Zhao Feng berbicara tentang prosesnya, dan hati Zhao Yufei melonjak setiap waktu. Zhao Feng tidak hanya berani. Dia benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk bertarung melawan Void God Realm King dan mendapatkan Wine Springs Abadi dan Wine Dewa Ilusi. Duanmu King penuh dengan pujian dan kekaguman. Zhao Feng merangkum kisah itu dengan sangat tenang. Jelas bahwa dia tidak hanya memiliki keberanian, dia juga memiliki pikiran yang cerdas dan tenang. Zhao Feng, terima kasih telah meninggalkan Yufei Anggur yang sangat berharga. The Purple Saint Partial Spirit berbunyi. Sekarang dia telah bergabung dengan langit dan bumi kecil Zhao Yufei, dia adalah sumber energi mental yang kuat, dan dengan bantuan Duanmu King, dia telah pulih ke tingkat yang sebanding dengan seorang raja. Senior banyak membantu saya di Purple Saint Ruins. Dibandingkan dengan itu, ilusi God Wine bukan apa-apa. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan rendah hati. Berpikir kembali kedua kali ia memasuki reruntuhan Sein Ungu, kekuatannya telah meningkat dengan cepat kedua kali. Tanpa reruntuhan Sein Ungu, tidak akan ada Zhao Feng saat ini. Oh ya, Tuan, apa yang kamu katakan tentang garis keturunan Yufei? Zhao Feng tiba-tiba bertanya. Perlombaan spiritual. The Purple Saint Partial Spirit menjawab. Perlombaan spiritual. Hati Zhao Feng bergetar saat dia menarik napas dingin. Dia telah membaca ranking 10.000 balapan kuno, jadi dia tahu betapa menakutkannya perlombaan spiritual. Ras spiritual berada di peringkat ke-19 di antara 10.000 ras kuno.
Sulit membayangkan bahwa garis keturunan Zhao Yufei berada di peringkat 20 besar dari 10.000 ras kuno. Spiritual Rache, salah satu ras legendaris kuno yang memiliki tubuh sumber spiritual alami ketika lahir. Ini adalah tubuh yang telah melampaui darah dan daging, dan ia memakan surga bumi esens Yuan Qi sebagai makanan. Kompatibilitas mereka dengan surga dan bumi adalah yang terbaik di antara semua ras. Perlombaan spiritual akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang raja ketika mereka dewasa. Kecepatan kultivasi mereka tak tertandingi. Zhao Feng ingat konten tentang perlombaan spiritual. Perlombaan spiritual adalah perlombaan yang hampir sempurna. Tubuh mereka telah melampaui batasan makhluk normal. Sebagai contoh, ras cahaya, yang berada di peringkat ke-7 dari 10.000 ras kuno, bisa berubah menjadi cahaya, dan mereka benar-benar memakan cahaya. Perlombaan spiritual adalah perlombaan esens bumi surga Yuan Qi, dan mereka adalah satu dengan surga dan bumi. Yufei telah membangunkan garis keturunan sejati dari ras spiritual, dan dia tidak memiliki hambatan untuk menjadi seorang raja. Jika tingkat energi mentalnya cukup tinggi, dia pasti sudah menjadi raja. Petik 2. Duan Muking menghela nafas. Masing-masing dari 1010.000 ras kuno adalah anak-anak surga, dan Dewa Anggur Ilusi yang dibawa Zhao Feng tepat seperti yang dibutuhkan Zhao Yufei. Orang harus tahu bahwa Yuan sejati dalam tubuh Zhao Yufei telah menembus perbedaan dalam kultivasi dan mencapai tingkat raja. Zhao Feng kemudian memberitahu keduanya tentang apa yang terjadi di Demigod Forgotten Garden. Bahkan Duan Muking dikejutkan oleh berita darah Demigod, tapi Zhao Feng merahasiakannya bahwa dia telah mendapatkannya. Itu bukan tentang nilai darah Demigod itu sendiri, hanya saja rencana kebangkitan Demigod terlalu mengejutkan. Zhao Yufei meraih tangan Zhao Feng dan berjalan pergi dengan cepat seperti peri. Wajah Zhao Feng penuh kantuk, dan dia telah mencapai batasnya. Tepat pada saat ini, Zhao Yufei berbalik dan menatapnya dengan cermat. "Kakak Zhao Feng, ada apa dengan tunanganmu? Apakah Anda menemukannya?" Petik 2. Tunangan. Zhao Feng merasa bermasalah. Gambar sosok yang elegan dan pendiam muncul di benaknya. "Saudara Zhao Feng, Anda perlu menjawab dengan serius," kata Zhao Yufei. Dia sangat gugup saat ini. Dia tidak bisa membiarkan orang yang dia sukai menyukai wanita lain pada saat yang sama, meskipun itu normal bagi pria kuat untuk memiliki banyak istri. Bulu mata Zhao Yufei berkibar saat dia menunggu jawaban Zhao Feng. Dia sudah membuat keputusan. Jika Zhao Feng menyukai orang lain juga, dia akan melangkah keluar dan fokus pada takdirnya. Pada saat yang sama, menunggu jawaban Zhao Feng bukan hanya Zhao Yufei. Ada juga roh Saint ungu yang telah bergabung ke surga kecil dan bumi. The Purple Saint Partial Spirit juga menempatkan banyak hal penting dalam masalah ini. Namun, tepat pada saat ini, Zhao Feng menutup matanya dan tertidur. "Saudara Zhao Feng, apa yang terjadi?" Zhao Yufei berseru dan memeluk Zhao Feng dengan erat. Dia menyadari bahwa rambut ungu samar muncul di kepala Zhao Feng. Mata dewanya mungkin sedang mengalami evolusi lain. The Purple Saint Partial Spirit berkata, saat mata Tuhan terus terbangun, Zhao Feng menjadi lebih kompatibel dengannya dan bisa menggunakan lebih banyak kekuatannya. Selain itu, akan lebih sulit bagi orang lain untuk mencuri mata. Zhao Yufei menginjak kakinya di tanah. Dia curiga apakah Zhao Feng menghindari pertanyaan atau tidak, memilih untuk tidur tepat pada saat ini dengan sengaja. Miao miao, kucing kecil pencuri itu muncul dan melompat ke bahu Zhao Feng. Setiap kali mata Dewa Zhao Feng mengalami evolusi, selalu ada untuk melindunginya. Dapat dikatakan bahwa kucing pencuri kecil telah berada di sisi Zhao Feng untuk waktu yang lama. Miao miao, kucing kecil pencuri mengisyaratkan kepada Zhao Yufei dengan cakarnya. Itu tidak menyukai Zhao Yufei. Zhao Yufei segera mengerti apa yang dikatakannya dan menempatkan Zhao Feng di aula rahasia. Miao, kucing kecil pencuri itu menutup pintu dan duduk di atas tubuh pemiliknya. Tentu saja, demigod anak di cincin logam masih membutuhkan sumber daya. Karena tuannya tidak ada, kucing kecil pencuri mengambil alih itu. Zhao Feng ini tampaknya telah memasuki kondisi tertentu. Anak yang demigod merasakan kondisi saat ini. Zhao Feng masuk melalui segel hati gelap dan sangat gembira. Mungkin dia bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dari kucing kecil pencuri itu. Jika Zhao Feng tidur untuk waktu yang lama dan dia berhasil mencapai puncak pangkat Sovereign Lord, mungkin dia bisa menjadi raja setelah bergabung dengan niat demigod dan melarikan diri dari Dark Heart Seal. Lagi pula,
Jika Zhao Feng sedang tidur, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada segel hati gelap. Namun, rencana demigod anak itu tidak berhasil. Sumber dayanya sangat terbatas oleh kucing kecil pencuri itu. Anak yang demigod jelas ingin melawan. Bagaimana bisa seekor kucing menginjak kepala demigod? Miao, Pa, jika anak demigod keberatan, cakar kucing akan membuatnya pusing. Benar-benar konyol. Anak demigod sama sekali bukan pasangan kucing dan diberi pukulan. Apa? Jenis apa kucing ini? Anak yang demigod merasa sangat terhina. Dia memiliki sebagian kenangan dan kemampuan seorang demigod, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat melalui kucing. Kemampuan kucing ini mengerikan, dan bisa melihat apa yang dia coba lakukan. Demigod jelas memiliki ingatan tentang banyak metode yang tidak diketahui, tetapi semuanya dibubarkan oleh kucing kecil pencuri. Setiap kali kucing itu menggertaknya, itu akan menunjukkan tampilan lucu, seolah-olah tidak peduli bahwa dia adalah seorang demigod. Tunggu sampai aku pulih, saya akan membunuh kamu. Anak yang demigod ingat saat ini, tetapi tugasnya saat ini adalah untuk tumbuh lebih kuat, yang berarti bahwa dia tidak bisa menyinggung kucing. Perlahan tapi pasti, dia akan mencoba untuk memuji kucing dan sesekali memijatnya. Kucing kecil pencuri itu mengangguk senang. Seperti ini, anak demigod menjadi pelayan kucing pencuri kecil. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Anak demigod bersembunyi di cincin logam kuno dan tidak berani keluar. Selama 2 bulan, kultivasinya telah mencapai pangkat Sovereign Lord. Kultivasi saya telah menangkap Zhao Feng sekarang. Anak demigod sombong. Seiring kultivasinya meningkat, ia membangkitkan lebih banyak kenangan. Dalam hal kekuatan, anak yang demigod percaya bahwa dia termasuk di antara para jenius generasi muda teratas di Tanah Suci, tidak termasuk yang mengerikan seperti Nan Gongsheng, Zhao Feng, dan teman-teman. Satu-satunya masalah yang membuat anak demigod frustrasi adalah bahwa tubuhnya masih sebesar 2 atau 3 tahun, dan itu tumbuh sangat lambat. Dia telah dilahirkan kembali dari darah, bukan dihidupkan kembali. Dengan bantuan darah demigod, dia seharusnya bisa menjadi dewasa dengan sangat cepat. Kenapa seperti ini? Anak demigod menjadi gila. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu dengan lucu melambaikan cakar. Apa? Anggur air abadi. Dan rumput penampilan abadi. Petik 2. Anak yang demigod mengaum di cincin logam kuno dan hampir menjadi gila. Itu tidak masalah jika itu hanya anggur air abadi karena itu hanya meningkatkan umur seseorang. Namun, semuanya berubah ketika rumput penampilan abadi ditambahkan. The Everlasting Appearance Grace adalah apa yang disarankan oleh namanya, ia mempertahankan penampilan dan tubuh seseorang selamanya. Jika seorang anak berusia 18 tahun memakan Everlasting Appearance Grace, maka, selama tubuh tidak menua, mereka akan memiliki penampilan yang sama dengan yang berusia 18 tahun. Efek dari rumput penampilan abadi diperkuat oleh beberapa kali ketika digunakan dengan anggur abadi immortal. Baik Immortal Springs Wine dan Everlasting Appearance Grace adalah barang legendaris. Yang pertama bisa meningkatkan umur seseorang hingga 1000 tahun, yang terakhir bisa mempertahankan penampilan seseorang. Ini adalah kombinasi yang diimpikan oleh beberapa wanita. Namun, demigod anak bertemu dengan orang yang salah kucing pada waktu yang salah dan menggunakan 2 item sekaligus. Anggur air abadi dan rumput penampilan abadi adalah benda yang menantang surga di dunia luar. Akan sulit untuk menghilangkan efeknya sebelum saya menjadi dewa suci. Petik 2. Mata demigod anak itu berkedip ketika dia menganalisis. Hasilnya hampir membuatnya gila sekali lagi. Dia membenci kucing kecil pencuri itu sampai ke tulangnya. Rumput penampilan abadi pasti ada di antara sumber daya yang telah diberikan pencuri kecil itu kepadanya. Bahkan Zhao Feng tidak tahu kemampuannya setelah mendapatkannya di Demigod Forgotten Garden. Aku tidak tahan lagi. Anak demigod meraung dan melompat keluar dari cincin logam kuno. Dia juga memiliki kemampuan untuk melewati ruang. Seekor cakar kucing menamparkan wajahnya dan membuatnya bingung. Tetapi garis keturunan dan tubuh demigod anak itu sangat kuat, jadi dia menerima serangan langsung sebelum menyerang kucing kecil pencuri itu. Saat keduanya akan mulai bertarung. Gelombang-gelombang. Zhao Feng yang sedang tidur tiba-tiba berguling, dan rambut ungu pucatnya bergerak.